bahwasanya pelunasan hutang itu tidak harus melibatkan kedua belah pihak. Cukup dari pihak yang memberikan utang saja. Jadi cukup orang yang memberikan utang itu meyakini saya sudah putihkan, saya sudah anggap lunas, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ya, cukup dari satu pihak saja. Namun tentu untuk menghindari konflik ke depannya, ya mungkin karena konflik datang dari orang-orang yang lain gitu ya. Mungkin dari keluarga, dari orang yang ngasih utangan ini masih nuntut gitu ya, padahal orang yang ngasih utangan sudah merelakan. Untuk menghindari konflik, maka ada baiknya untuk ada hitam di atas putih, ada saksi, ada catatan seperti itu lebih bagus lagi. Sebagaimana tadi surat Al-Baqarah 282, ayat paling panjang tentang hutang piutang, itu kan sebetulnya ayatnya bicara tentang anjuran untuk menulis utang piutang, baik nulis utangnya atau nulis pelunasannya. Dan hukumnya sunnah, dianjurkan. Ya, kata Allah, faktubuh, tulislah. Maka kalau ada hitam di atas putih, ada saksi, ada catatan, itu lebih baik lagi walaupun tidak wajib. Ya, sekedar yang ngutangnya sudah berkeyakinan, saya lunaskan, saya relakan, saya sudah putihkan, itu sudah cukup. Tapi bagusnya ada hitam di atas putih, apalagi tadi kalau jumlahnya besar sampai nilai MM-an gitu ya, sama melibatkan beberapa aset, lebih bagus ada notaris di sana. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua tentang deposito. Gimana kalau punya uang cukup banyak gitu ya jumlahnya, kemudian kalau dipakai untuk usaha nanti malah pusing mikir usahanya, usia sudah tua, gimana kalau depositokan saja, nanti uangnya akan bertambah. Maka deposito ini termasuk riba, jelas ya, karena kita serahkan uang ke bank, bank itu ngutang sama kita, nanti bank ngasih bunga kepada kita, ya. Jelas ini riba, nggak boleh. Dan ini sepakat ulama kontemporer tadi dalam Majma' Fiqh Islami, Majma' Buhut Islami, semuanya mengatakan deposito itu riba. Nah, solusinya banyak. Kalau punya uang banyak, beli saham. Beli saham. Enggak, Bu. Apa hukum beli saham? Hukumnya boleh dengan beberapa syarat. Ya, jadi saham itu, Bu, ada perusahaan. Perusahaan ini go public. Dia membiarkan kita sebagai masyarakat untuk ngasih modal kepada dia. Nanti kalau dia untung, kita dapat namanya dividen. Nah, kita dapat untung. Selain kita juga punya porsi kepemilikan dari perusahaan itu. Ya. Jadi kita punya bagian kepemilikan dari perusahaan itu. Kita punya perusahaan, Bu, tapi dikit gitu. Nah, bolehnya beli saham pertama harus dipastikan ada dua syarat ya. Pertama, dipastikan perusahaan ini bergerak di bidang yang halal, nggak boleh yang haram. Syarat yang kedua, modalnya harus dari yang halal, nggak boleh modal riba. Modal perusahaan itu harus modal halal, bukan riba. Nah, ini dua syarat bolehnya saham. Dan saham itu, ya misalnya jenengan beli saham, contoh ada seorang filantropis di Jogja ini yang muslim, yang juga aktif memberikan bantuan kepada majelis ta'lim, ya, aktif dalam acara keagamaan. Dia punya hotel namanya Hotel Ispark, ya. Itu suami istri, kalau nggak salah cucunya yang punya pondok Krapyak, ya. Itu suka bantu majelis taklim, masjid-masjid, bagus. Dia punya Hotel Ispark. Hotel Ispark itu sudah go publik, bisa dibeli sahamnya. Nah, misalnya jangan beli saham Hotel Ispark yang ada di Jalan Solo itu ya. Satu saham itu harganya kalau nggak salah cuman, saya lupa ya, sekitar 1.500 rupiah ya, satu lot saham. Kalau jangan beli 150.000, jangan dapat 10 lot saham. Nanti kan harga saham ini akan fluktuatif ya. Mungkin setahun ke depan yang tadinya 15.000 menjadi 20.000. Nah, ketika jenengan sudah 1 tahun 2 tahun yang sudah dibelikan saham yang tadinya 15.000 jadi 20.000, jangan sudah untung itu. Ya, bertambah nilai sahamnya. Ini bukan bunga. Jenengan ini punya saham, punya kepemilikan, dan kepemilikannya nilainya bertambah gitu.
Seperti jenengan beli tanah semeternya 100.000 di Kalasan gitu ya. 10 tahun ke depan sudah naik jadi 500.000 per meter, 500 per meter. Berarti kan harta jenengan di tanah itu nambah. Sama seperti itu saham. Jenengan beli perusahaan ya, sahamnya 15.000 satu lot saham. Kemudian setahun ke depan ternyata sudah menjadi 17.000 atau 20.000, nambah nilainya, untung jenengan. Jadi investasi di saham atau investasikan di beberapa lembaga yang menyalurkan investasi dengan amanah. Nah, jadi ada beberapa lembaga yang dia tugasnya, kerjaannya adalah menghubungkan antara UMKM dengan investor. Itu. Hah? Jadi gimana? Tapi perlu saya jelaskan nih ya. Jadi kalau jangan punya uang, bisa salurkan ke lembaga-lembaga ini, yang dia menghubungkan antara investor dengan UMKM. Lembaga ini nanti akan memberikan laporan ya. Oh, jenengan kemarin invest di lembaga ini, lembaganya bulan ini untungnya sekian. Nah, ini bagus. Jadi jenengan nggak pusing mikirkan usaha, jenengan tinggal terima laporan. Atau jenengan bisa invest ke teman saja, teman yang punya usaha, tadi usaha bakso atau usaha teh jumbo, invest ke dia, karena kalau dengan teman kan lebih enak. Jadi jangan deposito riba. Dan masih banyak cara yang lain untuk mengembangkan uang kita tanpa riba. Pertanyaan yang ketiga, kalau kita memutihkan hutang boleh semua, boleh sebagian ataukah harus semua? Boleh sebagian, boleh. Ya, misalnya hutangnya 10 juta, kita anggap lunas 5 juta, boleh. Karena tadi pemutihan hutang, pelunasan hutang itu hanya dari satu pihak saja. Tidak harus kesepakatan kedua belah pihak. Jadi boleh orang yang memberikan utangan hanya meyakini hutang yang saya berikan saya anggap lunas 50%-nya saja, sebagian boleh, tidak masalah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tadi ada dari tengah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi kalau depositonya di bank syariah gimana bisa? Iya. Yang kedua kalau misalnya uang pensiun itu dari pemerintah itu bekerja sama dengan bank konvensional Mandiri Taspen. Nah itu misalnya saya sebagai pensiunan menerima, itu hukumnya gimana? Uang pensiun di bank konvensional, maka juga harus dipindahkan ke bank syariah. Ya. Bagaimana kalau depositonya di bank syariah? Nah, ini menjadi problema kita semua ya, bahwasanya memang kita syukuri ada banyak bank syariah ya, bahkan juga beberapa bank konvensional itu ada versi syariahnya, ada Mandiri Syariah, ada BCA Syariah, ada BRI Syariah. Ini patut kita syukuri ya. Berarti mereka punya semangat untuk menjadi syar'i. Namun sayangnya kalau kita melihat akad-akad yang ada sama sekali belum syariah, sama sekali belum syariah. Yang bedanya cuma nanti petugasnya pakai jilbab gitu aja. Alhamdulillah kita syukuri itu ya. Tapi akad-akadnya belum syariah sama sekali, masih sama dengan hutang riba konvensional. Plek ketiplek masih sama. Misalnya apa? Misalnya beli rumah 300 juta ya, bank syariah hanya ngutangi uang, nanti kembalikan 350 juta. Apa bedanya dengan hutang konvensional? Sama saja ya. Jadi ini masih disayangkan. Hatta di Saudi Arabia saja memang bank syariah banyak, tapi yang sudah terbukti syariah hanya satu, Bank Rajhi namanya ya. Yang lainnya masih ada ribanya. Tapi ini nggak masalah, artinya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semakin lama semakin kesini semakin tambah syar'i lagi ya. Jadi bank syariah yang ada kita syukuri, kita tidak sesalkan, kita tidak ingkari, kita tidak musuhi, tidak ya. Kita berdoa mudah-mudahan tambah kesini tambah syariah ya, tambah baik. Seperti yang sudah mulai agak mending adalah BNI Syariah ya. BNI Syariah sudah mulai banyak perbaikan, memperbaiki akad-akad yang ada sehingga sudah mulai ada akad-akad yang syar'i ya. BNI Syariah seperti ada akad wadiah di Bank BNI itu tanpa bunga sama sekali ya, akad wadiah. Walaupun masih ada masalah ya,
Karena terganjal dengan regulasi, terganjal dengan undang-undang. Jadi untuk murni 100% syariah nggak mungkin di negara kita, karena terganjal dengan undang-undang. Nah, jadi deposito di bank syariah tetap nggak boleh. Sama saja dengan deposito di bank biasa, tetap riba. Jangan tertipu dengan nama, tapi kita lihat hakikatnya. Para ulama punya kaidah, al-ibratu bil huquqi wal ma'ani la bil lafzi wal mabani. Yang dianggap itu adalah makna sebenarnya dan hakikatnya, bukan lafadznya, bukan labelnya, dan juga bukan bukan tampak luarnya, gitu ya. Jadi ada yang bilang ke saya di Singapura itu ada bir halal. Gimana kok bir halal? Ada babi halal. Jadi walaupun dikasih label halal, yang namanya babi tetap haram. Dikasih label halal, namanya bir ya tetap haram. Jangan tertipu oleh label, ya. Maka saya sarankan tidak deposito baik di bank biasa ataupun di bank syariah. Kemudian ngambil uang pensiunan di bank. Nah, bukan berarti bank itu haram semuanya 100%, bukan. Yang haram itu utang piutangnya. Utang di bank haram. Kalau nyimpan uang di bank boleh nggak? Boleh. Nyimpan uang di bank boleh, tapi jangan ambil bunganya. Kalau nyimpan uang di bank nabung biasa kan ada bunga ya. Ada bunga sebulan 5.000, 2.000. Nah, itu jangan diambil. Kalau nyimpan gitu ya, nyimpan, nggak usah nyari untung di sana. Ya. Jangan ikutin lagunya Dia Ananda gitu ya. Ada yang masih ingat Bu lagu masa kecil? Tang ting tung, yo gimana? Kita nabung. Nanti lama-lama dapat untung. Nah, gitu. Nggak bener itu ya. Nabung ya nabung. Masa pengen untung gitu ya. Nabung itu kan nitip uang supaya aman. Jadi tidak semua transaksi di bank itu haram, tidak. Transfer boleh. Ya, nyimpan uang boleh. Kemudian jenengan terima gaji lewat bank nggak masalah. Terima uang pensiun dari bank nggak masalah. Yang masalah itu utang piutang tadi. Utang piutang ada tambahan bunga, itu yang jadi masalah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Terakhir dari Assalamualaikum Ustaz. Begini Ustaz, kita antara yang si peminjam sama piutang itu punya angkat masing-masing. Misalnya begini, si peminjam itu bilang nanti hutangnya akan saya bayar kalau saya menjual rumah udah laku. Dan si piutang pun juga berangkat sendiri bilang bahwa saya tidak akan mau menagih. Nanti kamu jatuh waktu temponya ya kamu bayar aja. Nah, dengan berjalannya waktu itu rumah itu udah terjual dan dia udah tinggal besar. Apakah sebagai Tapi belum lunas utangnya, belum dibayar. Belum dibayar. Apakah si piutang ini wajib mengingatkan Ustaz? Terima kasih. Iya. Sebetulnya orang yang utangi nggak peduli gitu ya. Mau dibayarnya pas rumahnya terjual kayak mau mobilnya terjual, dia nggak peduli sebetulnya. Bukan urusan dia. Yang penting utangnya dibayar gitu ya. Nah, ketika yang berutang dia berjanji, saya janji nanti kalau rumah saya lunas, rumah saya terjual, laku, saya bayar hutang. Ternyata kok nggak dibayar, maka pertama dia zolim karena menunda bayar hutang. Ya, Nabi mengatakan matlul ghaniyyi dzulmun. Orang yang menunda pembayaran hutang ketika sudah mampu, zulmun, zolim. Yang kedua, dia ingkar janji. Dua dosa dibuat ya. Dosa nunda pembayaran utang dan dosa ingkar janji. Dosanya tambah banyak. Adapun orang yang diutangi, apakah boleh mengingatkan? Boleh banget. Ya, bahkan dalam Islam, orang yang diutangi, orang yang ngasih utangan, ketika sudah jatuh tempo, kemudian ditagih kok nggak bayar, dia boleh lapor polisi. Dia boleh lapor pengadilan. Wahai Pak Hakim, si fulan ngutang sama saya, dia mau bayar tapi nggak mau bayar, tolong ditindak Pak Hakim. Bahkan dalam Islam, orang yang seperti itu, orang yang mangkir utang, itu boleh ditangkap polisi, dipenjara, disuruh untuk bayar hutang. Kalau nggak mau bayar, maka baru nanti asetnya dibekukan. Asetnya dibekukan oleh pengadilan,
nanti dijual untuk bayar utang. Seperti itu. Jadi yang ngutangi boleh bertindak tegas, boleh. Datang ke rumahnya dengan cara baik-baik gitu ya. Mohon maaf, kamu sudah janji tanggal sekian atau setelah rumah laku mau bayar, saya ingin nagih janjian jenengan. Boleh. Itu hak jenengan, tidak dosa sama sekali dan tidak dikatakan jahat, tidak. Namun tidak boleh melakukan yang zalim, nggak boleh ngirimkan debt collector gitu ya, yang galak-galak bawa golok, nggak boleh gitu ya. Ya ditagih dengan cara baik, dengan agak tegas gitu, boleh. Itu memang hak orang yang memberikan utang. Dan orang yang utang dia harus bayar. Ingat tadi banyak ancaman-ancaman bagi orang yang mangkir utang ya. Ruhnya terkatung-katung, kemudian tidak diampuni dosanya walaupun dia mati syahid, ya, kemudian dibangkitkan sebagai pencuri dan lain-lain. Bahaya. Dia harus segera bayar. Dan orang yang nagih ini ingatkan, ingat loh, ada hadis bahwasanya orang yang nggak melunasi utang rohnya terkatung-katung, dibangkitkan sebagai pencuri, ya, kemudian gini-gini. Ingatkan, boleh. Itu hak dia. Kalau masih tidak mau bayar juga ya sudah, ya. Dia punya pilihan apakah dia libatkan pihak berwenang, dia lapor ke pengadilan gitu ya. Dan memang di pengadilan kita ada delik seperti itu, delik orang yang one prestasi. Nah, dia punya utang nggak bayar-bayar, namanya one prestasi. Ini boleh dilaporkan. Ya. Ini pilihan pertama atau pilihan kedua ya sudah sabar, nanti ditagih di akhirat gitu. Ya, ini kalau uang kita dipinjam orang lain ditagih kok susah. Ya, kita punya dua pilihan. Apakah kita bersikap tegas, libatkan pemerintah, libatkan pihak berwenang, ataukah ya sudah kita nggak mau repot ya, nanti di akhirat saya tagih, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Semoga yang tidak punya utang, ya Allah berikan kelonggaran rezeki terus supaya tidak punya utang terus, hartanya berkah, ya. Dan yang punya utang semoga Allah mudahkan untuk membayarnya, dan Allah berikan harta yang halal untuk membayarnya dan harta yang berkah.